Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar mengenai cultural shock. Jadi mungkin saya rasa kalian sangat asing dengan istilah ini, atau mungkin ya sudah beberapa kali kalian mendengar cuma belum terlalu memahami. Hari ini kita akan mengupas salah satu dari ragam gejala sosial, yaitu materi minggu kemarin. Apa itu cultural shock? Ya, kita akan jelaskan di sini. Definisinya adalah cultural shock itu merupakan ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau kondisi yang baru. Jadi kita seringkali sejak kecil, mungkin bagi kalian yang sering berpindah rumah gitu ya, pasti kalian mengalami penyesuaian diri berulang kali. Nah, ini dalam sosiologi disebut dengan cultural shock. Kalau kalian pernah mengalaminya, memang cultural shock ini adalah suatu fenomena yang sangat sering dialami oleh orang, tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun terkadang sulit ketika mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Jadi ada sekitar 2 faktor yang dapat mempengaruhi seseorang itu mengalami cultural shock. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Kadang kita misalkan waktu kecil di Jakarta, di Tangerang, atau mungkin di kota-kota besar, kemudian menginjak SMP, menginjak SMA, kita pindah tempat ke daerah yang mungkin bukan kota, atau mungkin pindah ke desa gitu ya. Kadang kita akan mengalami ini karena bedanya budaya. Kalau di kota misalkan terkenal dengan cueknya gitu ya, tidak ya ini aku ini kamu gitu ya. Kalau di desa itu kan sangat kental dengan budayanya, keeratannya, sopan santunnya. Jadi ketika kalian ada di desa, misalkan kalian lewat di suatu kumpulan orang-orang tua yang sedang ngobrol, kalian tidak menyapa, mungkin kalian akan mendapat teguran. Nah, itulah yang terjadi ketika kita ada perbedaan budaya dalam suatu kondisi yang baru. Kemudian yang kedua adalah perbedaan individu. Jadi setiap individu itu ada yang mampu menyesuaikan diri dengan cukup baik, ada juga yang tidak. Nah, masalahnya adalah ketika yang tidak mampu menyesuaikan diri ini ditempatkan di tempat yang baru, mereka akan mengalami yang namanya cultural shock. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh individu-individu yang mengalami cultural shock. Contoh misalkan ketika kita SD, kita masih fase anak-anak, masih fase bermain gitu ya. Naik ke SMP ketika kita diberi beban yang lebih, kita harus berorganisasi, kita harus lebih cukup dewasa. Kalau kita tidak mampu atau kita tidak dibekali dengan mental yang bagus, karakter yang bagus, kita akan mengalami ini, cultural shock ini. Kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik. Nah, apa gejalanya? Jadi cultural shock itu ada beberapa gejala, tapi saya akan mencontohkan hanya beberapa saja yang sering kali akan kita temui, atau mungkin kita bisa melihat diri sendiri. Apakah saya mengalami ini ya gitu ya. Yang pertama adalah kesedihan atau kesepian. Biasanya kalian ada di zona nyaman gitu ya, udah akrab dengan lingkungan sekitarnya, udah merasa seperti keluarga di lingkungan sekitarnya,
ketika kalian dituntut untuk pindah lokasi, pindah tempat, kalian akan menyesuaikan. Nah, di sini kadang kalian akan merasa sedih. Ya, kayaknya enak di tempat yang lama ya. Kayaknya enak di kumpulan teman-teman yang lama ya. Teman-teman yang baru itu kurang asik lah atau kurang apalah kan biasanya gitu. Nah, kalau kalian mengalami kesedihan ini berarti kalian ya sedikit-sedikit mengalami yang namanya cultural shock. Yang kedua adalah depresi ya. Nah, ini adalah suatu kondisi ketika kalian sudah sangat berat dalam ketidakmampuan kalian untuk menyesuaikan diri. Kalian akan depresi, stres gitu ya. Kalian akan terbayang-bayang dengan kondisi yang lama, zona nyaman yang lama. Akhirnya apa? Ketika kalian ada di posisi depresi ini, kalian tidak mampu mengembangkan diri dengan baik. Nah, ini adalah masalahnya. Kalian tidak mampu mengembangkan diri dengan baik, yang akhirnya ya kalian akan tidak percaya diri gitu ya. Tidak percaya diri dengan kemampuan kalian. Misalkan kalian waktu SD berprestasi dengan baik di desa, ketika kalian pindah di kota dengan lingkungan orang-orang yang beda sama sekali, ketika kalian mengalami cultural shock ini ya yang terjadi adalah kalian tidak percaya diri dengan kemampuan. Padahal ketika waktu SD-nya, SMP-nya kalian mendapatkan juara, mendapatkan beberapa penghargaan yang banyak gitu. Makanya cultural shock ini jangan sampai kita mengalaminya. Misalkan kalian mengalami ya kalian dengan cepat bisa untuk mengatasi atau mungkin bisa mengurangi sehingga potensi-potensi yang ada di kalian bisa tersalurkan dengan bagus. Setelah itu kita akan mengaitkan dengan kondisi aktual ya. Kita sekarang sudah 1 tahun kurang 2 bulan atau kurang 3 bulan kita ada di masa pandemi COVID-19. Saya akan membedah pandemi COVID ini dengan cultural shock gitu ya. Karena aktivitas sebelum pandemi, misalkan saya mencontohkan 2 ya. Sebelum pandemi itu kita belajar tatap muka di sekolah, bertemu dengan teman yang banyak, bertemu dengan banyak guru, bisa berinteraksi. Kalau misalkan ada kesulitan bisa langsung meminta bantuan. Setelah pandemi kita dituntut untuk belajar daring dengan media teknologi. Ada sebuah perasaan yang banyak ya, perasaan yang carut marut biasanya anak-anak sekarang itu ketika mereka harus dihadapkan belajar dengan media daring yang biasanya hanya buka buku kemudian nulis tugas di buku tulis, sekarang mereka harus memanfaatkan IT untuk pembelajaran. Sebenarnya nggak hanya siswa ya, jadi guru-guru pun juga sama. Yang awalnya mereka hanya membawa spidol kemudian menuliskan di papan tulis, sekarang harus bertatap muka dengan media Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas yang baru. Yang baru tahun 2019 kita alami. Kita tidak pernah mengalami ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, ini adalah aktivitas yang baru. Apakah kita mengalami cultural shock? Ya, kita tanyakan pada diri sendiri dan nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian aktivitas sebelum pandemi. Biasanya gadget itu hanya untuk game, untuk media sosial, untuk stalking mantan gitu ya. Stalking gebetan ya. Sekarang selama di masa pandemi ini gadget dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kita mengenal Google Classroom, kita mengenal Zoom Meeting, kita mengenal Google Meet dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang baru. Ya.
Sekarang pertanyaan adalah kita mengalaminya atau tidak, dan bagaimana caranya untuk mengatasi cultural shock ini gitu ya. Kita mengalaminya atau tidak, ya bagi beberapa orang saya yakin tidak hanya siswa, bahkan guru pun di awal-awal kita mengalami cultural shock ini. Karena kita harus dihadapkan pada situasi yang baru, situasi yang sebelumnya belum pernah kita alami gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi cultural shock? Ya, kita harus belajar. Kita harus pandai-pandai untuk cepat beradaptasi dengan situasi yang terbaru. Jangan sampai kita mengandai-andaikan sesuatu yang ada di zona nyaman kita. Misalkan, seandainya COVID ini tidak ada, pasti kita sekolah dengan enak, berangkat jam 7, pulang jam setengah 4 gitu ya. Sekarang harus di rumah, belajar terus, melihat gadget, melihat HP, apa tugasnya dan lain-lain. Kita harus terus belajar. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi cultural shock. Nah, tugas kalian adalah apa cara kalian untuk mengatasi cultural shock saat ini? Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian masing-masing di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin materi hari ini kita hanya satu saja, yaitu cultural shock. Semoga kalian mampu memahami dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan, silahkan kalian WA saya secara pribadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.